kedepannya kalian dapat menjalankan apa yang sudah kalian rencanakan, dan tentunya dalam pembelajaran kalian bisa belajar dengan lancar dan memudahkan pemahaman kalian dalam menerima segala ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu. Oleh karena itu anak-anak, pada kesempatan hari ini, budaya positif itu apa artinya? Ada yang mau kasih masukan nggak? Kira-kira budaya positif itu apa? Biasanya peraturan kelas itu Bapak Ibu guru mensosialisasikan atau membuat peraturan kelas bersama dengan orang Islam, orang Kristen, orang Buddha, semua yakin bahwa hal itu baik, gitu ya. Kayak kita membungkuk, memberikan senyum, friendly, bersifat terbuka, gitu. Itu semua orang pasti sama. Setuju ya, anak-anak? Nah, sekarang kita akan membahas dan dua hal. Ibu partisi di sini ya. Yang pertama adalah kita akan bicara tentang keyakinan kelas. Keyakinan. Nah, keyakinan itu merupakan bagian dari budaya positif. Apa itu dari harusnya? Tapi dia yakin bahwa ketika kita sebut satu nilai, oh iya saya sama. Contohnya apa? Contohnya adalah tentang tepat waktu. Ibu rasa semua orang di dunia ini, di muka bumi ini, pasti sepakat dengan Ibu mau kalian menuliskan tentang hari ini dan masa depan kalian, kelas yang kalian impikan itu seperti apa. Ya, jadi Ibu tulis di sini adalah kelas impian. Kemarin Ibu udah coba di sebelah, ternyata banyak banget dan itu betul banget. Ketika satu orang menyebutkan kelas impiannya, dia tulis, lalu ditempel, lalu kita baca, ternyata yang lain setuju, benar banget Bu, itu yang saya mau. Boleh dibagi kertasnya, mau pakai nama atau enggak? Enggak usah, oke, enggak usah ya, selamat. Mau warna apa boleh dipilih. Satu anak boleh lebih dari satu impian, maunya sih harapan Ibu gitu. Ya. Mau berapa? Impiannya ada berapa kira-kira? Satu kertas kalau bisa satu impian. Mau warna apa? Ungu juga. Boleh yang lain boleh ambil ke depan. Atau Ibu ke sana. Orange. Satu ada dua? Ini? Hijau. Ya, silakan Nak. Bagi yang sudah, nanti boleh langsung ditempel ke depan. Warna apa? Sudah. Boleh satu atau dua, satu kertas untuk satu impian kali. Sudah menuliskan apa impiannya, kita coba diskusikan ya, apakah impian ini nanti bisa kita sepakati untuk menjadi keyakinan kelas kita bersama. Ibu mau acak aja, karena nanti akan kita bahas semua. Tapi mungkin kalau nanti waktunya tidak cukup, kita akan bisa lanjutkan. Ibu mulai pilih ya. Ibu
Ibu ambil yang warna pink. Nggak tahu ya siapa yang pertama adalah saya ingin kelas ini nyaman dan bersih. Saya ingin kelas ini nyaman dan bersih. Bagaimana menurut kalian? Kalian setuju nggak dengan impian teman kalian ini? Nah, kalau ingin kelas ini nyaman dan bersih, kira-kira apa hal yang bisa kalian lakukan supaya impian dari teman kalian ini nyaman dan bersih ini bisa tercapai? Nah, sebelum itu, siapa yang setuju? Setuju nggak kelas kalian nyaman dan bersih? Yang setuju boleh dong? Ya. Nah, artinya, nih, ada yang belum tunjuk tangan? Siapa yang ingin kelasnya nyaman dan bersih? Ternyata semuanya setuju dan sepakat kelas bersih dan nyaman. Ya, kita coba lihat ya. Nah, ini membacakan. Ada yang orang kuning, ada yang diimpikan oleh teman kalian. Kelas impian saya adalah tidak banyak tugas. Setuju nggak? Setuju nggak? Nah, nanti dari semuanya ini yang mana yang sudah kita sepakati, kita akan jadikan dia menjadi keyakinan bersama. Terima kasih anak-anak untuk sesi diskusi menjadikan impian kelas atau kelas impian kalian menjadi sebuah nilai atau keyakinan kelas yang sudah kita yakini bersama-sama. Ya, Ibu yakin dan percaya apa yang kalian tulis ini betul-betul kalian yakini dari hati. Untuk mengingatkan yang kami bacakan yang pertama, keyakinan kelas kita adalah nanti kita akan kelompokkan, mungkin ada beberapa yang masih samakan, kita akan kelompokkan. Yang pertama, keyakinan kelasnya adalah satu, menjaga kebersihan, lalu boleh memakai fasilitas kelas, artinya menggunakan fasilitas bersama dengan baik gitu ya. Terus berikutnya ini juga ada menjaga kebersihan dan disiplin. Nanti akan Ibu coba rangkum, Ibu kelompokkan sebagai kelas yang keyakinan yang kita sepakati bersama. Mudah sama Jidan kembali dulu ke tempat duduknya. Ibu coba review sebentar, akan saya kelompokkan lagi. Lalu ada keyakinan kelas yang ini menjaga kebersihan, menghargai waktu dan disiplin. Ya, menjaga kebersihan, selalu tutup pintu, ya agar AC-nya dingin. Ini kira-kira selalu menutup pintu dan menjaga AC dingin itu keyakinan atau harapan? Harapan ya. Sebetulnya upaya untuk menutup pintu itu supaya kelas kita gimana? Dingin ya, artinya kondusif ya. Kondusif itu kan nyaman buat kalian ya. Entah dari segi AC-nya, dari segi tata ruangnya mungkin gitu ya. Terus menjaga kebersihan dan kenyamanan kelas ya, biar kelasnya nyaman. Menutup pintu itu sama ya. Terus makan sesuai dengan jadwal. Ya, artinya sebenarnya nggak hanya makan, semua kita lakukan sesuai dengan jadwal. Menghargai waktu, berusaha untuk sesuai dengan jadwal. Keyakinan kelas yang ini menghargai waktu sama bertanggung jawab. Yakin ya? Ini kita artinya kita udah sepakati gitu ya. Menjaga kebersihan dan ketertiban kelas. Oke, pulang jam, menghargai waktu, lalu bertanggung jawab, menghargai waktu. Oke, lalu di sini lebih percaya diri. Percaya diri berarti keyakinan kelas kamu harus percaya diri. Memasuki kelas tepat waktu, menjaga kebersihan. Oke, keyakinan kelas, kerja sama, menjaga kebersihan, disiplin waktu dan bertanggung jawab. Ibu akan kelompokkan, nanti saya izin Bu Fatma, keyakinan kelas ini akan kita tempel di kelas kita. Lalu anak-anak, mulai hari ini, sekali lagi karena kita sudah meyakini, maka kita harus melakukannya dengan hati kita. Apakah kalian bersedia untuk melakukan nilai-nilai yang sudah kita yakini untuk hari ini? Bisa? Bismillah ya, insya Allah ya. Jadi mulai hari ini seperti yang harapan Ibu, kita memulai dari IPS 1 dan IPS 2, kita akan coba terapkan keyakinan kelas yang kita sepakati ini dulu saja ya. Ingat nih tadi ada satunya adalah menjaga kebersihan kelas, menghargai waktu, dan tidak malas-malasan, tugasnya dan seterusnya. Lalu apalagi modal tadi yang dibacakan, menghargai waktu, menjaga kebersihan kelas, apalagi tadi bertanggung jawab. Kayaknya 3 poin utamanya itu ya. Ya, Ibu izin sama Bu Fatma nanti akan kita display. Silakan Ibu minta bantu tim kreatif ini seperti apa untuk reminder kita supaya kita bisa mulai melakukan ya.
Itu saja, terima kasih atas bantuan dan kerjasama hari ini. Bismillah, semangat untuk melakukan keyakinan yang sudah kita sepakati, dan insya Allah feedbacknya akan kembali kepada kita bersama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya kepada ibu semua dalam acara diseminasi dari program pendidikan guru penggerak. Hari ini akan ada beberapa sharing yang akan disampaikan oleh Ibu Mary dan Pak Wawan kepada kita semua. Tapi sebelum itu, mari kita sambut untuk kepada Kepala Sekolah Bapak Rusan. Kami persilakan untuk memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, terhormat Bapak Guru serta pembicara pada hari ini dalam kegiatan diseminasi pendidikan guru penggerak. Hari ini kita akan mendapatkan tema tentang mewujudkan kelas impian melalui penerapan budaya positif. Jadi materi sangat bagus untuk refresh kita sebagai pendidik, dan nanti mohon diikuti dengan baik. Kita ambil hal-hal baik dari materi ini dan bisa kita aplikasikan dalam keseharian kita dalam pembelajaran di kelas. Dan selamat untuk Bu Mary dan Pak Wawan yang sudah ditetapkan sebagai calon guru penggerak, dan nantinya menjadi guru penggerak untuk sekolah kita dan sekolah-sekolah sekitar kita. Selamat diikuti. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ustaz untuk sambutannya. Baik, langsung saja Bapak Ibu, kita langsung masuk saja kepada sesi yang pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Mary tentang disiplin positif dan nilai kebijakan. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi dan keyakinan di dalam kelas. Ya. Kepada Ibu Mary, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Anggit, Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya dan Pak Wawan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, di mana hari ini alhamdulillah akhirnya kita diberikan kesempatan ya Pak Wawan, memang khususnya di sekolah kita dan mungkin juga sekolah-sekolah lain sangat sulit untuk mencari waktu di mana kita bisa berkumpul bersama dalam hal tentunya tujuannya yang untuk kebaikan ya. Seperti yang disampaikan Pak Ruslan tadi, bahwa hari ini tujuannya kita adalah akan melakukan sharing dan belajar bersama sebetulnya, karena apa-apa yang akan kita sampaikan nanti sebetulnya teman-teman Bapak Ibu semua sudah melakukan sejak dulu ya. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan khususnya kepada Pak Ruslan, Bu Upi dan segenap tim pimpinan unit SMA. Ya, kami berdua maju di calon guru penggerak tentu tidak bisa melakukan apa-apa dengan maksimal tanpa bantuan anak-anak dan tanpa bantuan dari Bapak Ibu rekan semuanya. Terus terang hari ini saya nggak tahu ya, begitu kembali ke SMA dalam kondisi seperti ini, saya sebetulnya deg-degan Pak Ruslan, karena yang saya hadapi itu adalah semuanya adalah Bapak Ibu guru hebat gitu ya. Karena kita semua pengalamannya terbentuk dari apa yang kita lakukan sendiri, apa yang kita temukan sendiri dari pembelajaran yang kita namakan adalah learning by doing. Jadi kita memang merasakan sendiri langsung seperti apa proses-proses yang nantinya kami akan coba sharing gitu ya. Jadi sebelumnya kami berdua juga mungkin ya Pak Wawan, apa yang akan kita sampaikan nanti ini sebenarnya tidak merupakan sesuatu hal yang baru, dan juga kami berdua juga tidak dalam arti bahwa lebih tahu dari teman-teman semua, tapi betul seperti yang Pak Ruslan sampaikan,
mungkin ini adalah sebagai refreshing, merefresh dari apa yang sudah kita kerjakan. Bahkan dari Bapak Ibu yang mengajar sudah puluhan tahun gitu ya, ternyata ada hal-hal yang sangat menarik gitu ya. Dan jujur saja, saya ketika menjadi guru penggerak, awalnya saya juga bingung ini mau ngapain nanti gitu ya. Apakah memang bergerak-gerak seperti itu ya Bu Sherly gitu ya, atau memang ada hal-hal lain. Tapi setiap hari, setiap belajar gitu ya, ada saja hal-hal yang memantik keingintahuan kita, ada saja hal-hal yang menarik gitu ya. Tadinya menschedulkan hanya sampai langkah A, tapi begitu menemukan sesuatu yang menarik, kayak nggak sabar untuk segera pindah ke yang lainnya. Dan hari ini sebetulnya saya sudah sampaikan ke Bu Upi dan Pak Ruslan, sebetulnya kita berdua itu sudah tidak sabar untuk menyampaikan juga ke teman-teman apa yang kita dapatkan gitu, supaya kita bisa untuk melakukan hal-hal itu bersama-sama gitu ya. Saya mohon izin, ini juga saya lakukan di teman-teman, di anak-anak. Kemarin Pak Ruslan juga saat supervisi, saya juga coba gitu ya. Jadi prinsipnya adalah segala sesuatu yang kita dapatkan kita coba langsung. Ternyata memang bekerja seperti itu. Ini mohon maaf tadi kalau ada nama-nama yang belum tertulis di sini, gitu ya. Mohon maaf karena semuanya serba agak dadakan gitu ya persiapannya. Baik, untuk memulai kegiatan kita hari ini, saya mau dengan Bapak Ibu melakukan sebuah permainan. Mungkin kalau kita sebut bisa ice breaking atau apa ya Pak Wan, menghangatkan kondisi gitu ya. Kita ingin tahu kondisi anak-anak, begitupun dengan sore hari ini, siang menuju sore hari ini. Mungkin kemarin Pak Ruslan udah coba nih di kelas saya ya, di kelasnya Bu Fatma. Nah hari ini saya coba kepada teman-teman Bapak Ibu semua. Ini sebetulnya adalah cara kita bagaimana kita membangun kembali dengan anak-anak, walaupun dari setiap hari kita ketemu, tapi kadang-kadang ada rantai-rantai yang putus dari jam pertama, kedua, dari pagi ke siang seperti itu. Saya namakan permainannya Tell Me. Jadi nanti teman-teman bisa Tell Me-nya bukan telat mikir gitu ya, Tell Me, nanti Bu Fatma bisa koreksi spellingnya ya, pronunciation-nya. Jadi saya coba silakan Bapak Ibu untuk menyebutkan 3 hal yang paling saya sukai dari diri saya. Kita coba pakai spinner ya. Tapi sebelum kita putar, saya selalu kasih kesempatan ini kepada yang kita hormati dan kita tuakan. Yaitu kepada Pak Ruslan dulu ya. Kalau kemarin Pak Ruslan udah jawab juga di kelas yang Bu Fatma. Waktu itu pertanyaannya adalah tell me one thing that made me smile today. Sekarang silakan Pak. Silakan menyebutkan 3 hal yang saya sangat sukai dari diri saya sendiri. Silakan Pak. Semangat. Oke Pak Ruslan. Optimis. Natural. Ya tepuk tangan ya Pak Ruslan. Jadi ya hal-hal yang positif itu kita bisa lihat dari diri Pak Ruslan. Semangat, optimis dan natural. Nah untuk kesempatan berikutnya kita coba putar ya Bapak Ibu ya. Siapakah namanya yang keluar? Nanti saya coba bawa drone nih ya. Oke. Suaranya nggak kedengeran ya, kurang seru kalau suaranya kedengeran. Oh nggak ada Pak suaranya? Oke. Oke Pak Pratik, silakan Pak Pratik. Pak Pratik, sebutkan 3 hal yang paling Pak Pratik sukai dari diri Pak Pratik. Jago olahraga. Keren ya master ya. Selamat ya Pak Pratik. Lalu Pak, Menjadi nomor 1. menjadi nomor 1. Berarti Pak, 1 lagi. Optimis sudah ya? Optimis boleh Pak, boleh sama. Oh ya. Oke. Optimis dan selalu semangat. Oke baik. Jadi teman-teman ada yang bisa ngulang nggak tadi? Apa 3 hal yang paling disukai Pak Pratik? 1, jago olahraga. Kedua, ingin jadi nomor 1, dan ketiga, optimis. Ya ternyata Pak Pratik ini semakin kesini, saya nggak nyebut semakin ini ya Pak, semakin kesini ternyata prestasinya makin luar biasa ya Pak Doni ya. Nah itu terbukti optimisnya ya. Jadi usia, ya benar Pak Pratik, mohon maaf, usia tidak membatasi kita untuk tetap berprestasi ternyata ya. Tepuk tangan dong buat Pak Pratik. Selanjutnya kita coba lagi nih. Oke. Nggak apa-apa ya.
suaranya nggak keluar ya Pak? Ini sudah dua yang dua. Oke. Stop. Stop. Bu Anggit. Tell me 3 things that you love about yourself. Disiplin. Bener nggak Bapak Ibu? Oke. Mudah-mudahan ya. Ceria. Ceria ya, selalu senyum. Ya, satu lagi Bu Anggit. Tegas ya. Tegas. Tegas beda ya sama galak ya Bu Anggit yang tegas. Oke, satu lagi ya. Oke, terima kasih Bu Anggit. Berikutnya kita coba lagi. Siapa nih? Ya, saya nggak ada suara kalau di AHA Slide, saya pakai AHA Slide ya, Bapak Ibu. Panggil lagi ya, iya, ya, oke. Kayaknya namanya gua gitu. Semuanya banget. Panggil Udah lagi. diganti kan? Oke. Harus selesai. Kita ganti ya permainannya coba. Ya. Nah, nanti kita bisa ganti-ganti, bisa kita modifikasi permainan ini. Saya coba juga nih ya kemarin ke anak-anak, tell me one thing that you made smile today atau this morning, atau kita gunakan dengan hal-hal yang apa ya, motivasi positif gitu ya. Saya coba satu kali lagi karena selainnya ada yang lain lagi. Kita dengarkan satu lagi dari Pak Dede. Pak Nanda. Pak Nanda, apa yang buat Pak Nanda hari ini tersenyum Pak Nanda? Istri saya. Setiap hari ya. Gimana Pak Nanda? Yang pertama smart. Gimana Pak Nanda? Pertanyaan kedua adalah, tell me one thing that made you smile this morning. Speaking Indonesia. Jadi sebutkan satu hal yang membuat Pak Nanda pagi ini tersenyum. Sarapan. Sama istri. Melihat siswa. Kenapa? Melihat siswa. Melihat siswa. Melihat siswa yang dari mana Pak Nanda? Karena siswa itu sebuah energi untuk kita selalu memberikan yang terbaik. Oke. Memang Bapak Ibu, untuk itulah alasannya kita ada di ruang ini gitu ya. Begitu juga dengan kami, Pak Wawan. Mudah-mudahan nanti teman-teman semua juga akan merasakan vibe dan manfaat yang kami sekarang ini rasakan juga ya. Nah, Bapak Ibu, saya mau mulai saja langsung ke materinya. Saya dan Pak Wawan. Sebentar. Nah, sesuai dengan yang sudah Bapak Ibu terima di flyer, jadi kebetulan sesinya sekarang adalah tentang budaya positif. Tetapi kita coba berdua, sebenarnya budaya positif itu pasti banyak yang berpikir budaya positif itu adalah materi, konsep, teoritis seperti itu ya. Tapi sebetulnya apa yang kita pelajari itu adalah dalam rangka untuk mewujudkan sebuah impian. Nah, saya sebutnya bahasanya ya Pak Wawan, mewujudkan kelas impian kita melalui penerapan budaya positif. Jadi budaya positif itu adalah suatu alat yang akan mengantarkan kita kepada apa yang kita impikan. Kayak Pak Nanda tadi bilang, hari ini yang selalu membuat Pak Nanda tersenyum itu adalah siswa. Nah, siswa itulah yang akan kita buat menjadi suatu bagian dari impian di tempat kita ini sekarang gitu ya. Karena kita adalah seorang pendidik, maka tentu yang menjadi impian kita adalah kita setiap hari berangkat dari rumah, dari habis subuh sampai kembali lagi malam hari, tidak ada yang tidak lain dari siswa yang akan menjadi harapan dan impian kita. Jadi Bapak Ibu, tema hari ini adalah bagaimana kita mewujudkan impian, dan tentu saja impian semua orang dan juga semua orang yang tidak hanya di Indonesia ya, semua orang yang ada di dunia ini memimpikan hal yang sama gitu. Nah, tujuannya adalah guru dapat, nah kita itu kan sebagai pendidik, bagaimana dengan penerapan-penerapan itu nanti kita dapat menciptakan lingkungan yang positif. Ya, kita selalu pasti dengar lingkungan positif. Tetapi kadangkala, nah ini pengalaman saya sendiri, saya udah tahu tuh lingkungan positif, kata-kata budaya positif.
Tetapi setelah masuk ke pendidikan ini saya baru kebuka mungkin selama ini saya menganggap saya udah tahu kok itu gitu ya. Tapi begitu mendapatkan sedikit demi sedikit, ternyata saya merasa wah, pengalaman saya mengajar selama ini itu masih jauh dari apa yang sedianya menjadi bekal kita untuk menemani anak-anak supaya mereka mencapai apa yang diinginkan. Teman-teman mungkin sudah pernah dengar ya Bapak Ki Haji Dewantara ya. Sejak kita SD saya bahkan udah kenal, udah hafal yang namanya filosofi, yang trilogi filosofi pendidikan. Ada yang masih ingat nggak Bapak Ibu? Ingarso Sulodo, Atibadio Mangunkarso dan Tutwuri Handayani. Ya, saya yakin semua orang ingat itu, semua orang hafal. Tapi kita belum tahu sampai sejauh mana kita bisa memaknai kalimat-kalimat itu, gitu ya. Kita taunya cuma kan Tutwuri Handayani, guru itu seperti ini, dari depan, dari belakang, dari tengah, seperti itu ya. Tetapi pelan-pelan kita memang akan meresapi maknanya, sehingga nanti akan muncul di diri kita masing-masing bahwa hanya ada 3 dari tujuan pendidikan itu sendiri, Bapak Ibu. 3 tujuan pendidikan itu adalah, ada yang tahu nggak? 3 dari tujuan pendidikan kita. Yang pertama adalah, ada yang tahu? Yang pertama tujuan pendidikan kita adalah murid, Bapak Ibu. Yang kedua adalah murid. Dan yang ketiga murid. Jadi semuanya adalah murid, dan murid. Itu artinya apa? Pak KHD itu mengatakan bahwa sebetulnya tujuan pendidikan itu hanya ada 2 ya untuk murid tadi, yaitu mengantarkan mereka menjadi selamat dan bahagia. Selamat itu berhubungan dengan fisiknya, dan bahagia itu berhubungan dengan pikirannya. Jadi hanya itu tugas kita. Oleh karena itu, maka kita harus bisa menciptakan lingkungan yang positif. Bagaimana mereka saling mendukung, saling bisa berkolaborasi, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga itu nanti kita harapkan menjadi kebiasaan-kebiasaan baik, dan kebiasaan baik itu akan menjadi karakter baik, dan karakter baik itu nantinya akan menjadi budaya positif. Ya. Nah, sebetulnya saya ada ini juga, ada permen. Bapak Ibu bawa handphone kan ya? Ada 3 pertanyaan. Ya, kalau biasanya pakai Slido, Mentimeter, saya coba pakai AHA Slide. Udah pernah ya Bapak Ibu pakai AHA Slide? Hampir sama sih. Oke, sebentar. Nah, ada 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, berhubungan dengan materi ini. Setujukah Bapak Ibu dengan pertanyaan di bawah ini? Silakan Bapak Ibu boleh buka ke ahaslide.com lalu join. Nanti masukkan kodenya yang 5 huruf ini, 8F0T3. 8, nggak bisa kelihatan ya. Ahaslide. Ahaslide.com. Nanti sama kayak Menti gitu ya. 8F0T3. Oke. 8FOT3. Sudah bisa? Oh, kosong. Join aja. Ya, join di atas. Langsung join. Ya, nggak perlu buka aplikasi. Join. Ini ketemunya ya. Langsung masuk kodenya 8F0T3. Join. Ya. Udah, jadi nggak perlu buka akunnya. Bisa ya Bu? Nah, silakan Bapak Ibu. Pertanyaannya pertama, untuk 3 pertanyaan itu adalah, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan di bawah ini? Saya ganti ya. Udah masuk semuanya? Belum. Saya tunggu dulu. Sini tidak dapat Limit. Ya? Limited access. Oh, yang penting bisa. itu bisa.
Ya, Ada OSM. ada yang dibatasi. Perlu ya berarti. Kalau yang apa namanya quizzes, dia kan terbatas ininya ya buang gitu slide-nya. Kalau ini slide-nya nggak terbatas tapi partisipannya dibatasi. Oke, kita coba ya. Mungkin Bapak Ibu yang nggak bisa karena dibatasi bisa lihat di sebelahnya atau bisa berefleksi juga. Ya, kita lihat pertanyaan yang pertama. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan di bawah ini? Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak-anak atau murid-murid? Bapak Ibu setuju atau tidak? Ya, silakan. No. Ada yang jawab no? Hukuman dapat mendisiplinkan anak-anak. Ada yang yes, ada yang no. Ya, kita nanti minta responnya. Yang yes alasannya kenapa, yang no kenapa. Oke. Kita simpan dulu. Yang kedua, ya. Apa-apa dari yang jawab, oh ada yang ganti jawaban nih. Ini aja berubah-berubah. Berikutnya. Untuk pernyataan yang kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membersihkan halaman sekolah, membaca buku, atau kalau di kita dulu pernah ya Bupi, anak-anak disuruh menulis tulisan Arab atau hafalan, atau disuruh ke perpustakaan untuk ngaji gitu ya. Nah, apakah menurut Bapak Ibu pemberian hukuman seperti ini efektif untuk mendisiplinkan anak-anak murid? Ada yang jawab no. Ada yang yes. Oke. Wah, ada yang menjawab yes. Yes-nya adalah 66,67%. Oke. Terakhir, yang ketiga. Menurut Bapak Ibu, memberi penghargaan apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak-anak atau murid-murid? Silakan. Yes. Yes. Yang nggak bisa login juga bisa berpendapat ya. Nanti saya minta responnya. Oke. Oke, 6 orang semua ya. Nggak ada yang no? Awalnya no, tapi akhirnya yes. Oke, Pak Doni awalnya mengatakan bahwa tidak sepakat bahwa memberikan penghargaan itu meningkatkan motivasi belajar. Kenapa Pak Doni? Kita boleh dengarkan responnya Pak Doni. Jadi menurut Pak Doni memberikan penghargaan tidak akan mendisiplinkan anak-anak atau tidak bisa memotivasi anak-anak. Ya, karena itu sifatnya hanya jangka pendek. Gitu ya. Sebetulnya pada jangka panjang itu tidak hanya dengan penghargaan yang sifatnya seperti itu. Misalnya dengan pemberian kasih sayang, kedekatan ke anak, gitu ya. Itu juga dapat meningkatkan motivasi belajar. Oke, tepuk tangan untuk Pak Doni. Karena Pak Doni sudah memberikan respon positif, saya punya sesuatu dong buat Pak Doni. Saya mulai dulu yang kecil dulu ya Pak Doni. Tapi nanti yang terakhir udah gede kan? Terima kasih Bu Eri. Baik, karena Pak Doni sudah makanya Pak Ruslan ternyata guru-guru kita luar biasa Pak Ruslan. Jadi kita baru memantik saja, ternyata udah masuk ke dalam isinya ya Pak Wawannya. Jadi saya berpikirnya tadi, wah ini nanti pasti keluarnya belakangan. Tapi ternyata baru membuka aja Pak Doni udah bisa. Ya benar sekali Pak Doni, karena Pak Doni sudah mengawali, kita akan coba review sedikit. Jadi ternyata teman-teman, saya pun sama di awalnya Pak Doni. Saya bilangnya no, gitu kan. Atau malah yes pertama. Karena apa? Bahkan saya sendiri juga mempraktekkan itu di rumah. Jujur sebelum ikut guru penggerak pun Haidar itu kan kelas 5 dalam masa yang anak lagi mencari jati diri gitu ya. Mulai suka-sukaan Bupi, udah mulai, tapi alhamdulillah terbuka gitu ya Bun, aku suka sama si ini sama si ini. Sholat juga yang namanya segitu tuh dengan gadget, malamnya tengah malam jam berapa, bangun pagi susah. Saya pernah ketemu satu referensi, akhirnya saya coba, saya ikutin. Sebelum saya di guru penggerak, saya tulis tuh di papan tulis saya Pak Ruslan, kalau sholat tepat waktu, pagi dia kebagian sholat subuh, sebelum sholat sholat sunnah sebelum subuh 2000.
Kalau dia tepat waktu, 5.000. Kalau dia baca Al-Quran sebelum berangkat sekolah, tambah lagi bonusnya. Dalam sehari kalau dia nggak pernah diingatkan buat sholat, dia sholat tepat waktu, saya tambah. Yang terjadi benar Pak Doni. Seminggu dia termotivasi. Terus dia bilang, Bun, uangku sekarang udah sekian. Dia hitung kan, dia punya dompet. Minggu depan aku mau segitu lagi, aku baca. Itu Bu Ajeng. Selama 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan aman. Setelah selesai itu ternyata yang terjadi, loh, kok saya tetap aja teriak-teriak ya, saya sholat dapat. Nah setelah itu saya bilang, oh, ternyata nggak efektif ya. Belum tahu nih ternyata teori-teori begini gitu. Karena kan ya udah ikutin dulu aja. Berarti motivasi itu tidak terbangun dari iming-iming hadiah yang kita berikan kepada anak-anak, gitu ya. Bahkan saya juga nanti bagian Pak Awan sebetulnya, ketika saya melakukan sebaliknya, saya menjadi orang yang nggak apa-apa sedikit singgung ya Pak Awan. Itu bagian Pak Awan nanti. Saya kadang menjadi orang yang punya posisi kontrol. Jadi kalau kita bicara posisi kontrol itu nggak hanya sebagai guru, tapi juga sebagai orang tua. Ini kadang-kadang nangis bombay teman-teman begitu baca itu ini ya, materi ini. Kenapa? Refleksi dengan diri kita. Ya ampun, sekian puluh tahun saya mengajar, ternyata saya melakukan posisi ini. Yang paling parah itu adalah kita melakukan yang namanya posisi pemberi hukuman dan pemberi rasa bersalah. Itu yang kita lakukan ke anak kita, gitu ya. Saya jadi melo kalau kayak gini. Karena apa? Anak yang sudah kita berikan itu, pengalaman itu, dia akan melekat di dirinya, itu nggak bisa hilang. Seperti itu. Oke? Jadi seperti itu. Jadi benar yang disampaikan Pak Doni bahwa ternyata key-nya adalah pemberian motivasi melalui hadiah atau sesuatu yang diberikan itu ternyata tidak akan bertahan lama. Good Pak Doni. Sekali lagi dong. Ternyata ya. Terus, nah kita coba direfleksi pertanyaan kedua. Tadi banyak nih ya. 66,67% menjawab bahwa pemberian hukuman itu walaupun yang disuruh itu adalah hal-hal yang positif, ternyata juga nggak bisa mendisiplinkan anak-anak. Boleh ada yang mau kasih review? Respon? Boleh dong? Kenapa? Bu Ajeng boleh? Pemberian hukuman ternyata tetap tidak bisa mendisiplinkan anak-anak kita. Walaupun yang dilakukan itu positif. Teman-teman boleh menyampaikan mungkin punya pengalaman gitu ya. Silakan. Jengnya saya mau Bopi mungkin Bu Ajeng? Yang lain dulu, yang lain. Bopi? Ya, kalau saya pengalaman pribadi ketika kita memberikan hukuman dengan hal yang positif, malahan jadi bumerang terhadap hal positif tersebut. Mereka menjadi anti terhadap apa yang dilakukan karena menganggapnya itu adalah sebagai hukuman, bukan sebagai suatu hal yang baik. Seperti itu, Bu Mary. Iya, benar nggak ya teman-teman? Dulu kita sering mempraktekkan ya udah di SMA, entah tuh di jenjang SD gitu ya. Assalamualaikum. Ya, saya juga lagi dulu Pak Toha karena lagunya belum dikeluarin Pak. Ya. Oke, jadi benar ternyata pemberian hukuman dengan hal-hal positif sekalipun sama efeknya dengan yang tadi Pak Doni sampaikan Bukti. Mungkin untuk saat itu dia bisa termotivasi melakukan sesuatu, tapi ada side effect-nya bahwa dia nanti akan patuh atau mau melakukan sesuatu, tapi dia menimbulkan yang lain. Aku nggak mau nanti telat, kalau telat nanti disuruh ke perpustakaan ngaji. Jadi ada hal-hal lain yang harusnya positif, dia malah jadikan itu hal-hal yang nggak akan mau dia lakukan. Seperti itu, ya. Oke, terima kasih Bu Pi. Yang pertama tadi, tepuk tangan. Makanya benar kan Pak Ruslan dan Pak Toha, saya itu tadi awal mau masuk sini itu Pak udah lama nggak bicara di depan teman-teman guru SMA. Saya udah ngerasa deg-degan karena dibicara di orang-orang yang punya pengalaman semua ya Pak. Ini tadi Pak Toha belum datang, kasih kita berikan permainan. Ternyata Pak Doni langsung masuk ke materi Pak, gitu ya. Oke, untuk yang pertama tadi kita pertanyaannya adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak-anak. Ternyata 4 orang menjawab no.
gitu ya. Karena Pak Toha baru datang, kita tanya ya pendapatnya Pak Toha. Menurut Pak Toha, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak ini benar atau tidak? No. Pak? No. Kenapa Pak? Alasannya Pak? Karena anak itu kalau hanya hukuman, dia hanya takut pada hukuman itu, bukan karena dari hatinya yang ingin berubah. Jadi nggak bisa mendisiplinkan anak kalau hukuman. Yeay, keren. Jadi benar apa yang saya sampaikan tadi, bahwa sebenarnya teman-teman guru dia di TK itu udah bisa untuk jadi guru penggerak Pak Toha. Karena sudah melakukan itu semua dan sudah mempraktekkan. Hanya tinggal kita mencoba terstruktur, terkonsep, dan terpola ya Pak Ruslan. Jadi betul, kalau kita memberikan hukuman, ternyata anak-anak alasannya bukan karena dia ingin melakukan itu dari hatinya, tetapi karena ada hal yang dihindarinya, yaitu nggak mau ditegur, nggak mau kena hukuman, nggak mau kena aturan-aturan atau konsekuensi dari peraturan lainnya. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, jadi itulah yang akan kami sampaikan hari ini. Sebetulnya adalah kita akan menyampaikan bahwa hukuman, bahkan penghargaan itu tidak akan bertahan lama untuk membuat anak-anak itu melakukan sesuatu yang seperti Pak Toha bilang dari hatinya. Lalu ada cara nggak yang bisa membuat mereka bisa melakukan itu benar-benar bertahan lama, kata Pak Doni tadi, tapi tidak dalam jangka waktu tertentu. Kita coba lihat di sini. Bentar. Oke. Nah, ini kita sampai di sini ya tadi ya. Nah, ternyata teman-teman semua, bahwa nanti saya diingetin jamnya biar nggak kebablasan. Disiplin positif dan nilai kebajikan. Tadi apa yang kita bicarakan itu semuanya berhubungan dengan yang namanya disiplin positif, gitu ya. Dan nanti ada hal baru yang saya juga kok kata-katanya kayaknya formal banget ya. Dari yang bagian 3 di atas yang warna putih itu adalah nanti saya akan coba menyampaikan, yang di bawah nanti Pak Wawan gitu ya. Dari antara 3 itu, saya awalnya tuh Pak Wawan belum familiar dengan yang namanya kebajikan. Kayaknya ngerasa kayak lagi belajar gimana gitu ya Pak Wawan. Lalu keyakinan gitu ya. Ini belajar apa? Saya sendiri seperti itu merasanya gitu ya. Tapi ternyata begitu masuk ke dalam itu, kok ini memang apa yang kita lakukan semua. Dan saya kadang-kadang merasa, oh ini yang saya lakukan namanya ini. Tadinya nggak tahu gitu ya. Silakan Pak Ari. Gitu ya. Nah sekarang kita akan coba lihat satu-satu. Disiplin positif, nilai kebajikan, teori motivasi. Nah Bapak Ibu bisa lihat di gambar sebelahnya itu adalah hal-hal yang saya coba praktekkan di kelasnya Bu Fatma, gitu ya. Ini adalah dalam rangka saya mencoba memotivasi anak-anak untuk nantinya mereka punya yang namanya budaya disiplin positif. Teman-teman bisa lihat di sini mereka ke depan kelas selalu nempel-nempelin sticky note. Sebenarnya di sticky note itu isinya apa? Di sticky note itu saya ingin nanti di kelasnya Bu Fatma dan Bu Badria itu mereka punya sebuah kebiasaan baik yang akan jadi karakter baik dan saya harapkan akan menjadi sebuah budaya positif mereka. Dan kita mau mengimbaskan itu ke semua anak-anak. Kalau saya bahasanya di kelas saya bilang, kalian menjadi kelas percontohan buat dia didaptikan. Karena semua nilai baik itu sudah ada, tapi ada yang kurang. Kita belum konsisten dalam mempraktikkan nilai-nilai baik tersebut, gitu ya. Lalu saya mulai lagi ke mereka supaya mereka tidak terperangkap pada 3 hal tadi, ya, menghindari hukuman, lalu mendapat iming-iming, gitu ya. Terus hanya misalnya pas Bu Fatma masuk, dia tertib, dia tahu itu benar atau tidak. Tapi begitu saya masuk, yang jarang-jarang di SMA, semua nilai itu mereka nggak praktekkan. Nah, salah satunya teman-teman, kita coba dengan memulai, kita gali dari anak-anak impian mereka di kelas itu apa ya. Dan mungkin Bapak Ibu semua di sini juga agak bingung dengan kata-kata motivasi, keyakinan, kebajikan. Sama, waktu saya ngajar, saya sampaikan ini, terus mereka tiba-tiba ngomong, Bu, Ibu sebenarnya ngomong apain sih? Ini benar-benar nyata Pak Ruslan. Nah IPS 1 sampai IPS 2 bilang, Bu Mary kan ngajar PKWU, kok sekarang ngomongnya kayak kebajikan, keyakinan, motivasi. Sebenarnya kita lagi belajar apa sih Bu? Gitu kan. Nah, terus pada akhirnya sekarang mereka sudah sampai pada, mereka udah bisa membedakan nanti apa itu keyakinan, yang mana itu peraturan, yang mana kesepakatan.
Dan saya terutama minta bantuan pada wali kelas, Bapak Ibu yang mengajar di kelas 11 IPS 1 dan 2 untuk ada nanti hal-hal yang saya perlukan, yaitu kolaborasinya dalam memonitoring anak-anak. Karena mereka sudah mendeklarasikan ini keyakinan kelas kami. Mereka sudah sampai pada tahap itu. Gitu ya. Mereka sudah menentukan ada banyak keyakinan kelas, tapi sudah disepakati ada 3 keyakinan yang akan mereka konsisten lakukan sampai semester 1 ini selesai. Gitu ya. Nanti kita lihat. Oke. Nah, ini sebenarnya kita memulai dari impian, ya. Sama kita pun Bapak Ibu, kita pasti memimpikan kelas itu yang bagaimana. Kalau Bu Sherly masuk ke kelas, impian kelasnya gimana Bu Sherly? Datang nih kalau Pak Nanda tadi senyum, semangat lihat anak-anak. Begitu masuk kelas, apa yang membuat kita semangat? Apa yang Bu Sherly harapkan ketika masuk di kelas melihat anak-anak? Boleh dong Bu Sherly? Mungkin menyambut saya. Menyambut, wah selamat datang Bu Sherly. Ya, apalagi kalau di SD ya Pak Toha, walaupun saya nggak ngajar SD, tapi karena ruangan dekat, dia kadang-kadang halo Bu, itu aja sudah menjadi sesuatu yang membuat energi kita bertambah, gitu ya. Apa yang kita lihat sebenarnya dari sambutan mereka Bu Sherly? Berarti mereka tahu keberadaan saya, berarti mereka mau siap-siap belajar. Oke, mereka tahu keberadaan gurunya, mereka berarti kalau menyambut berarti mereka siap belajar. Lebih dari itu kalau mereka halo Bu Sherly, berarti apa yang tergambar di wajahnya? Ya, keceriaan. Ceriaan. Kalau orang ceria itu biasanya gimana? Semangat. Semangat dan bahagia. Iya. Bahagia. Pak Doni keren banget sih dari tadi, dia bisa ya. Tepuk tangan Pak Doni ya. Gitu ya, jadi bahagia. Nah, saya baru semakin menguatkan ketika masuk di modul-modul yang dijalani itu. Ternyata memang inti dari semua itu, apalagi buat anak-anak, yang harus kita berikan kepada mereka adalah mereka merasa nyaman dan mereka bahagia dengan kondisi yang ada di saat itu. Bayangkan teman-teman, kita nggak tahu di rumahnya mereka punya masalah apa. Sampai di sekolah, kalau kita juga berlaku dengan nanti posisi-posisi yang disampaikan Pak Wawan, apa yang mereka lakukan gitu, apa yang mereka bisa kerjakan gitu ya. Apalagi kita nanti berperan yang nanti akan disampaikan Pak Wawan gitu ya. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menciptakan seperti tujuan tadi, anak-anak yang bahagia, kelas-kelas yang bersemangat gitu ya. Karena itu adalah modal untuk mereka. Kalau mereka sudah bahagia, sama kan kalau kita sudah bahagia, apapun hari itu jadi enak. Coba deh pagi-pagi ya, udah bangun telat, jalanan macet gitu kan, belum lagi naik motor segala macam, harinya udah bad mood kalau kita bilang kayak gitu ya. Tapi kalau kita mulai dengan senyum, hatinya bahagia, saya mengatakan ini bukan berarti saya sudah melakukan semuanya, tapi saya lebih kepada berefleksi bahwa oh iya benar sekali gitu ya. Saya dalam proses mencoba untuk memperbaiki apa yang sudah saya lakukan. Kalau teman-teman tahu, saya mengajar 23 tahun ya Pak Toha, tapi banyak sekali hal-hal yang ya Allah selama ini saya merasa berarti saya selama ini salah dong, berarti saya selama ini sudah banyak, artinya banyak ini loh, banyak dosa saya merasa gitu ya, banyak banget dosa saya dalam melakukan hal-hal yang tidak ada di tempatnya dalam mendidik dan menemani anak-anak. Nah ini impian dunia, tentunya anak-anak juga punya impian. Nah kegiatan yang tadi saya sampaikan ke teman-teman yang di sini, ternyata mereka juga punya impian. Kegiatan yang sederhana ini saya bisa menggali, ternyata ada anak impiannya sederhana Bu di kelas. Saya tanya silakan satu orang dapat satu kertas, tulis satu kertas untuk satu impian kalian. Apa impiannya? Pak Ruslan tahu nggak impiannya? Nanti saya akan panjang di kelas Bu Fatma karena ininya belum ada ya Bu softboardnya ya. Impiannya hanya sederhana. Yang pertama yang semuanya sepakat adalah saya ingin kelas saya bersih, rapi, wangi, karena anak-anak Dede tambah belakangnya satu lagi dingin. AC-nya. Kenapa Imam? Jadi tambahan AC-nya di 2 kelas itu saya ingin kelas saya rapi, wangi, bersih dan dingin. Oke, kalau yang dinginnya saya akan sampaikan ke Pak Imam, gitu ya. Tapi kalau bersih, rapi, wanginya caranya gimana nak? Gitu ya. Jadi ketika kita berdiskusi, meminta mereka menuliskan apa yang mereka harapkan itu saya juga tidak menyangka kalau ada hal-hal kecil yang kita selama ini nggak bisa prediksi, mereka tuliskan, gitu ya. Oke, ternyata waktu saya tinggal 15 menit. Gitu. Menarik sekali. Jadi setelah itu yang kita lakukan adalah setelah mereka berani menyampaikan
ini impian kelas saya. Awalnya tahu nggak Bapak Ibu? Bu, beneran nih boleh kita nulis impian kelas kita? Ya beneran. Terus nggak usah pakai nama kan Bu? Nggak usah, tulis aja. Yang muncul itu, ya ingin bersih, rapi, dan wangi. Ini tambahnya. Terus ada lagi yang gini, saya ingin kelas saya itu semua anaknya bertanggung jawab untuk menaruh sesuatu. Berarti kita tahu, walaupun saya maaf untuk mengatakan di kelas 11 IPS 1 dan 2 ya Bu Fatma, saya suka bandingkan dalam penglihatan saya. IPS 1 itu nggak tahu ya kalau yang lain masuk apa enggak. IPS 1 itu agak lebih dalam tanda kutip agak messy gitu ya, agak berantakan. Nah ternyata mereka nyampein, Bu saya nggak mau kelasnya berantakan. Nah terus kelas kamu sekarang gimana? Berantakan. Kenapa sebabnya? Ya teman-teman itu nggak mau Bu tuh kayak gini. Mereka terbuka, terus kita diskusikan, gitu ya. Kita diskusikan impiannya itu. Kadang ada juga impian anak-anak yang dalam tanda kutip nyeleneh. Saya bilang di kelas Ibu Fatma, saya ingin kelas impian saya itu nggak pakai seragam. Tapi kita kan nggak boleh langsung, nggak boleh kayak gitu. Terus kita bilang, kenapa kamu nggak pengen pakai seragam? Dia akan sampaikan kemukakan pendapatnya. Lalu saya akan floorkan di kelas itu. Oke, teman kamu bilang impiannya adalah tidak boleh pakai seragam. Bagaimana menurut kamu? Ada yang jawab, kalau kita nggak pakai seragam nih ya, dengan bahasa mereka ya. Kalau kita nggak pakai seragam, kalau kita lagi pergi kemana-mana, kita nggak pakai identitas loh, nggak tahu ini kita dede. Akhirnya mereka kan menyelesaikan sendiri ya teman-teman gitu ya. Oke, saya bilang, berarti impian si A tadi untuk tidak pakai seragam bisa diterima nggak? Nggak bisa kata mereka gitu. Oke, nggak bisa ya, yang nggak bisa kita taruh sebelah sini. Yang bisa di sebelah sini. Oke, setelah itu banyak ada yang begini Bu Upi, saya ingin di kelas bawa bantal. Saya ingat Bu Ani waktu angkatan 1 Dinda selalu bawa sisir, ya kan? Nah, saya bilang saya nggak mematangkan, kenapa kamu pengen bawa bantal? Ya Bu, kalau lagi bete tuh kan enak banget, bantalnya bantal apa dulu nih? Bantal leher apa bantal tidur? Teman-temannya akan memberikan masukan. Terus akhirnya beberapa hal kita diskusikan, berarti nggak setuju ya? Oke, nggak setuju. Nah dari situ itu kita sebut adalah impian, Bapak Ibu. Impian. Saya mau mereka itu bisa membedakan. Selama ini saya pun selama ini begitu. Oh ini bukan peraturan, saya bikin kesepakatan sama anak-anak. Padahal sebenarnya kita mengarahkan peraturan itu maunya jadi kita kan, benar nggak? Misalnya kamu nggak boleh kayak gini, gitu kan? Tapi kita mendrive anak-anak supaya dia memilih itu. Nah ternyata nggak gitu caranya. Saya mendapatkan ternyata ini jauh lebih efektif. Mereka dengan sendirinya menyampaikan. Saya bilang, oke, itu impian kalian ya. Udah diskusi, ternyata ada yang oke, ada yang enggak. Sekarang kita bicara yang oke. Yang oke ini akan kita jadikan yang namanya keyakinan kelas. Nah, saya awal-awal memang keyakinan kelas kok bahasanya bahasa Indonesia banget Bu Anggit. Keyakinan kelas mana nih yang kamu nggak terapkan di kelas? Tinggi banget ya Pak Awan. Keyakinan kelas mana yang kamu langgar gitu ya. Nah akhirnya saya berikan pemahaman gini. Sekarang untuk yang yes, kita akan coba itu keyakinannya apa. Lalu dia tanya lagi, Bu keyakinan kelas itu apa Bu? Jadi keyakinan kelas itu adalah berhubungan dengan nilai kebajikan atau nilai-nilai universal. Ya, apa itu universal Bu? Makanya dia bilang, Bu, Ibu ngajar PKW atau ngajar psikologi sih? Katanya kayak gitu Pak Doni. Nah, nilai kebijakan universal itu adalah kebajikan universal, nilai yang mana semua orang di dunia ini tahu bahwa itu harusnya dilakukan. Ya, jadi dari hatinya tahu kalau itu memangnya harus dilakukan. Nah, saya bilang, kamu tahu nggak Nak? Kamu yakin nggak kalau penjahat itu dia mencuri, ya, merampok dan seterusnya? Dalam hati kecilnya dia sebenarnya ngaku nggak kalau kegiatannya itu salah atau yang dilakukan salah? Iya Bu. Nah itulah namanya kedua nilai kebajikan universal. Kamu tahu nggak kenapa sebenarnya? Kamu tahu nggak seharusnya kamu itu datang ke sekolah nggak boleh terlambat? Iya tahu Bu. Nah ketika itu ya sesuatu tuh nilainya memang harus terjadi dan yang harus dilakukan, itulah yang disebut dengan keyakinan kelas atau nilai kebajikan universal. Oh begitu, akhirnya kita oke, tadi impiannya apa? Saya mau kelasnya bersih, wangi, ya, terus rapi, teratur dan seterusnya. Bahkan ada yang mau kita pakai parfum aja yuk, kita pakai pewangi ruangan aja gitu Bu Fatma. Gitu ya kan? Soalnya kalau udah istri pertama bawa makanan macam-macam, mereka diskusi heboh gitu kan.
Lalu akhirnya, nah sekarang untuk impian kamu ini apa keyakinannya? Saya kasih contoh keyakinannya. Kalau gitu kamu apa yang harus kamu lakukan untuk mendapatkan impian? Kita harus jaga kebersihan, Bu. Oke, saya catat, jaga kebersihan kelas. Oke. Nah, berarti inilah yang namanya keyakinan kelas. Berarti kamu bisa melakukan apa aja untuk menjaga kebersihan kelas tadi? Untuk mendapatkan kelas impian. Ya, jangan buang sampah, terus tempat minumnya jangan sembarangan, gitu ya, makannya jangan di situ, misalnya seperti itu. Banyak hal yang bisa saya lakukan. Nah, itu namanya keyakinan kelas. Lalu saya sampaikan lagi, jadi bedanya apa nak dengan peraturan? Alfa, saya ingat anaknya gitu ya. Jadi kalau yang namanya aturan itu ada kata larangan. Tidak boleh makan di kelas, tidak boleh terlambat. Tapi namanya kebajikan, nilai universal, nggak ada kata nggak boleh. Ya, sebenarnya saya punya banyak permainan nih Pak Wawan, waktunya nggak selesai ya. Jadi nanti teman-teman kita bisa membedakan mana yang peraturan, mana yang keyakinan kelas. Kita ambil contoh ya. Misalnya nih, ada anak yang saya nggak mau males-malesan, Bu. Impian saya nggak mau males-malesan. Kira-kira menurut teman-teman yang di sini, kalau impiannya adalah saya nggak mau males-malesan, berarti keyakinan kelasnya apa? Kira-kira apa? Saya tidak mau males-malesan. Kira-kira berarti berhubungan dengan menghargai waktu. Karena ada namanya zombie scroll kan, saya bilang anak-anak kamu kalau misalnya males-malesan itu ngapain Bu? Saya lihat media sosial. Dia cuma pengen lihat satu, scroll akhirnya makan waktu. Itu kan males-malesan, mager gitu kan. Akhirnya dia larut. Kadang-kadang ternyata mereka nggak ngumpulin tugas itu bukan karena mereka nggak mau ngerjain, Bu, tapi karena mereka belum bisa mengelola waktu seperti itu, gitu ya. Berarti kalau begitu, kalau kamu nggak mau males-malesan, keyakinannya apa? Menghargai waktu. Nah, saya akhirnya masuk, nggak hanya males-malesan. Kalau kamu ingin menghargai waktu, gimana yang kamu lakukan lagi? Saya mau bikin timeline. Itu keluar dari anak-anak. Saya mau bikin target, Bu. Saya mau bikin jadwal untuk ngumpulin tugas. Saya juga perlu waktu buat bermain, saya bikin jadwalnya. Nah, alhamdulillah dengan proses seperti itu, sebenarnya ada video, cuma saya nggak cukup waktunya. Jadi dari kelasnya Bu Fatma, dari sekian banyak keyakinan, ada 3 yang mereka sepakati. Yang 3 itu adalah 1, 2 nilai pertama itu sama dengan kelas Mbak Bu Badria. Yang pertama adalah mereka sepakat ingin menjaga kebersihan karena impiannya adalah mau kelasnya bersih, wangi, rapi. Berarti sebenarnya kita dapat feedback kelas kita belum rapi, kelas kita belum bersih. Yang kedua adalah keyakinan kelas yang akan mereka terapkan yaitu menghargai waktu. Gitu. Nah di kelas Bu Fatma tambahannya bertanggung jawab 3. Nanti akan saya display ya Bu Fatma dan Bu Badria. Mohon nanti Bapak Ibu yang mengajar nanti juga ikut memonitoring anak-anak. Di kelas Ibu Badria yang ketiganya beda, karena mereka diskusi, mereka mau impian mereka kelas yang ketiga itu poinnya keyakinan kelasnya adalah menjaga kekompakan dan kerjasama kelas. Itu kelas IPS 1 ya. Itu Bapak Ibu. Memang ini masih langkah kecil, saya pun juga belum tentu mulus saja untuk mencapai itu, tapi saya yakin dengan bantuan Bapak Ibu semua, kerjasama kita semua dengan anak-anak dan kita yang ada di sini, saya yakin itu akan bisa kita capai bersama-sama. Gitu ya Pak Wawan, Pak Rizwan, Pak Toha. Jadi memang ini tantangan. Saya sampai waktu diskusi Bu Mary menghabiskan waktu berapa untuk melakukan ini? Saya nggak apa-apa kehilangan waktu 2 jam, 2 kali pertemuan atau 3 kali pertemuan untuk menyampaikan ini ke anak-anak. Masalah materi saya bisa siasati dengan integrasi teknologi dan macam-macam. Saya bisa kasih asinkron dan lain-lain, tapi saya rasa memang itu. Saya boleh nggak satu lagi Pak, untuk kita bersama-sama satu hal, mungkin nanti saya akan percepat. Ada satu tayangan dan ini mencuri perhatian saya sebetulnya. Mudah-mudahan, ya Bapak Ibu pernah baca, dengerin ini di 1% YouTube. Kok nggak suaranya nggak keluar Pak? Sebentar, ini penting banget.
Yang Orang itu Pak membunuh. nggak ada Tadi Repotnya. device Realtek kita 18.30. Nah, Sebentar ya. Pelajaran kayak gitu ya, ada faedahnya nggak sih di hidup lo? Bentar. Pak Toha mungkin udah pernah juga mendengarkan ini, nggak apa-apa ya, saya putar lagi sebentar. Pernah nggak sih lo mikir soal salah satu hal yang lo pelajari di sekolah, terus lo tiba-tiba kayak sadar aja gitu, ngapain ya dulu belajar begituan di sekolah? Like, why? Mohon maaf Masih bahasanya kayaknya kekinian ya, buat jadi ibu kalau sekarang. ada yang kurang berkenan Misalnya nanti nih, saya mohon maaf. bercandaan ini nggak? Perang Diponegoro itu terjadinya pas habis maghrib 18.25 sampai 18.30. Nah, coba deh, pelajaran kayak gitu ya, ada faedahnya nggak sih di hidup lo? Pernah nggak lo pas lagi wawancara kerja gitu ya, terus ditanya, Dek, perang Diponegoro itu kapan ya? Nggak pernah kan? Atau pas lo ngerjain kerjaan lo gitu, atau pas lo mau ketemu calon mertua, atau pas lo ngedate sama orang yang baru ketemu di Tinder, pernah nggak pengetahuan itu ada gunanya di kehidupan sehari-hari? Enggak kan? Terus buat apa anjir? Maaf ya. Terus harusnya apa sih yang dipelajari di sekolah? Nah, penasaran? Tenang aja, karena di video ini gue bakal cerita soal manusia yang paling bertanggung jawab soal pendidikan di negara ini. Bapak Pendidikan Indonesia, Soehardi Suryaningrat alias Ki Hajar Dewantara. Dan gue sangat mendorong lo buat nonton video ini sampai habis. Gue janji, di akhir video nanti, lo bakal sadar akan banyak hal keren yang berguna banget buat kehidupan lo ke depannya. I'm Putri. I'm trying Oke, seperti biasa, sebelum kita masuk ke filosofinya, kita bahas sedikit deh soal orangnya. Pertama-tama, gue menyampaikan dulu bahwa zaman gue sekolah dulu, gue tuh punya persepsi bahwa Ki Hajar Dewantara itu adalah seorang aki-aki Jawa yang kerjanya belajar ilmu budi pekerti luhur dari nenek moyangnya lalu dijadiin dasar pendidikan. Ya gimana enggak? Nama depannya Ki gitu kan? Terus dia terkenal dengan 3 kalimat bahasa Jawa halus yang selalu disebut sebagai semboyan pendidikan Indonesia. Ingar Sosing Tulodo, Imadio Mangunkarso, dan Tutpuri Handayani. Kurang aja Ki Jawa apa coba persepsi orang soal Ki Hajar Dewantara? Kalau zaman sekolah kita diajari cuma kayak gitu, ya enggak? Tapi enggak men. Setelah gue belajar banyak soal tokoh-tokoh di balik kemerdekaan bangsa ini, gue tuh baru tahu bahwa Ki Hajar Dewantara itu tuh jauh banget dari sosok itu. Ki Hajar itu anak bangsa jenius. Pas muda, dia dapat beasiswa buat sekolah di sekolah kedokteran Belanda di Batavia. Lu bayangin ya, orang pribumi di zaman itu bisa sekolah aja syukur. Dia bisa sekolah di sekolah kedokteran. Pintar banget orang itu. Sayangnya, dia nggak cuma pintar, tapi juga berani. Nah, kenapa sayang? Ki Hajar ini di kampus hobinya tuh malah kritik pemerintah Belanda kesana kemari. Sampai akhirnya dia dikeluarin dari kampusnya. Terus habis itu jadi wartawan. Dan makin jadi-jadi dia nulis yang tajam-tajam soal pemerintah Belanda. Sampai akhirnya dia dibuang ke Belanda sana biar jauh-jauh dari Indonesia dan gak bikin rusuh di sini. Nah, terus kan cerita dibuang nih ke Belanda nih. Tahu nggak apa yang dia lakukan di sana? Dia tuh di sana malah belajar. Nah, zaman sebelum ada internet dulu, yang namanya posisi itu menentukan prestasi. Dan di Belanda itu jelas akses ke buku dan tulisan-tulisan orang pintar dan bijak dari seluruh antara dunia jelas lebih lengkap kan dibandingkan di Indonesia waktu itu. Di sana dia belajar soal riset-riset terbaru di dunia pendidikan, filsafat, psikologi, dan banyak hal lain. Termasuk salah satunya adalah filosofi dan kurikulumnya Maria Montessori yang sampai sekarang masih dipakai di sekolah-sekolah elit di seluruh dunia. Dan hasil pembelajaran dia dengan otak jeniusnya itulah yang kemudian dia rangkum dan bawa pulang ke Indonesia untuk kemudian dijadikan dasar pendidikan ala dia. Termasuk di Taman Siswa, yang adalah sekolah yang dia diriin sendiri, termasuk di perkumpulan Sastra Kliwon, geng ngobrol intelektualnya dia, dan juga buat Indonesia secara keseluruhan waktu dia jadi Menteri Pendidikan. Oke, kita segitu dulu ya. Kalau gue suruh bahas soal Ki Hajar Dewantara, gue bisa bahas 2 jam videonya, tak kepanjangan. Jadi gitu, Ki Hajar Dewantara itu adalah bukan aki-aki kejawen. Dia aktivis jenius yang sangat concern soal pendidikan pada masanya. Nah, di video ini gue akan bahas 3 hal dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menurut gue penting banget buat diketahui semua makhluk di negara ini. Asik. Dan 3 yang mau gue jelasin ini bukanlah Triloka alias Tutpuri Handayani dan kawan-kawan tadi ya. Karena 3 itu harusnya fokusnya bukan di murid, tapi di guru. Gimana cara mereka mendidik murid di kelas. Gue mau bahas pemikiran dia yang lebih inti lagi. Dan ini biasanya sayangnya nih, nggak pernah diajarin di sekolah. Nah, penasaran? Oke. Hal pertama yang mau gue bahas adalah mulai dari hal paling dasar.
tujuan pendidikan. Coba deh, menurut lo, tujuan pendidikan itu apa sih? Bikin pintar? Atau bikin dapat nilai bagus? Atau biar dapat ijazah terus bisa kerja? Nah, enggak. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah memerdekakan manusia. Dan kalau ditanya nih, apa itu manusia merdeka? Menurut Ki Hajar, poinnya tuh ada 2. 1, selamat raganya. 2, bahagia jiwanya. That's all. Selamat dan bahagia. Survive and happy. Dan sebetulnya kalau dipikir-pikir, itu kan yang kita cari dalam hidup. Kita tuh cuma pengen kita bisa selamat, kita bisa bahagia. Kalaupun lu bilang nih, enggak, tujuan hidup gue akhirat lah. Terus tuh berharap apa gitu di akhirat kalau bukan berharap lu selamat dari neraka dan bahagia di surga? Iya kan? Ini adalah sebuah topik yang secara universal diterima sebetulnya. Mulai dari filsafat, agama, sampai ilmu pengetahuan psikologi modern, itu sepakat soal hal ini. Bahwa kita itu nyari ya itu, keselamatan dan kebahagiaan. Sekarang coba deh, lihat sekitar kita gitu. Kira-kira kebanyakan orang di sekitar kita tahu nggak ya gimana caranya supaya hidupnya bisa selamat dan bahagia? Kayaknya enggak ya. Kenapa coba pada nggak tahu? Ada nggak yang ngajarin? Sekolah ngajarin nggak? Nah kalau sekolah aja nggak ngajarin, tahu dari mana coba? Padahal menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu ya harusnya memerdekakan manusia, menghasilkan manusia yang selamat dan bahagia. Apakah mengetahui kapan terjadi perang di Ponegoro itu membantu lo buat selamat dan bahagia? Atau apakah tahu cara yang melakukan integral trigonometri itu bisa membantu lo buat selamat dan bahagia? Dan itu adalah alasan utama 1% ada kan? Kita tuh pengen bantuin orang Indonesia buat bisa hidup seutuhnya. Dengan cara apa? Ya dengan cara mengajarkan hal-hal penting yang tidak diajarin di sekolah. Terutama yang ini nih, gimana caranya orang bisa selamat dan bahagia. Nah, kita lanjut dulu ya ke poin berikutnya ya. Poin kedua, Ki Hajar percaya bahwa pendidikan itu punya 3 peran penting. Yang pertama, memajukan dan menjaga diri. Yang kedua, memelihara dan menjaga bangsa. Yang ketiga, memelihara dan menjaga dunia. Ki Hajar menyebut ini sebagai filosofi Trirahayu. Dia percaya bahwa semua itu terhubung dan semuanya berkontribusi pada kepentingan yang lebih besar. Atau bahasa kerennya, everything is connected, man. Asik. Contoh gampangnya gini, kalau misalnya kalian nih berhasil menjadikan diri kalian menjadi orang-orang merdeka, orang-orang yang bahagia, kira-kira lingkungan sekitar kalian, keluarga, pertemanan, atau orang-orang sekitar kalian yang lainnya, jadi lebih baik nggak hidupnya? Nah, jadi lebih baik kan? Kalau misalnya nih, di sebuah daerah, keluarga-keluarganya adalah keluarga-keluarga yang bahagia, orang-orangnya baik, daerahnya jadi maju nggak? Kalau di sebuah negara, daerah-daerahnya maju, negaranya jadi maju nggak? Kalau negaranya maju, yang ngerasain efeknya siapa? Ya semuanya. Dunia merasakan, rakyatnya juga merasakan. Semua itu terhubung dan itu dimulai dari diri kita masing-masing. Memerdekakan satu orang adalah langkah awal memerdekakan satu keluarga. Memerdekakan keluarga adalah langkah awal untuk memerdekakan daerah. Memerdekakan daerah adalah langkah awal untuk memerdekakan bangsa. Jadi, balik ke kenapa 1% lakuin ini semua gitu ya. Karena kita percaya bahwa semakin banyak orang yang terpapar sama hal-hal baik yang kita ajarkan, akan semakin baik bangsa ini. Dan semakin baik bangsa ini, ya semakin nyaman kan, kita semua bisa tinggal di dalamnya. Iya kan, seluruh rakyat bakal jadi lebih nyaman hidupnya kan, kalau negaranya jadi lebih baik. Termasuk gue, termasuk lo, dan termasuk semua orang lainnya. Azura Majesty. Stay moist, not finish. Azura. Ingat, ini udah bukan zaman zero sum game, di mana biar seseorang bisa untung, yang lain harus rugi. Ini adalah zaman di mana kita bisa bahagia bersama orang lain tanpa harus mengorbankan orang lain. Nah, kalau nggak tahu apa itu zero sum game dan positive sum game, tinggalin di komen. Ntar kapan-kapan gue bahas ya kalau banyak tanya. Dan kalian actually bisa banget membantu cita-cita kami ini terwujud dengan lebih cepat. Dimulai dari mana? Ya dari kembangin diri kalian masing-masing. Jadilah orang-orang merdeka. Lalu ajarkan ke orang lain sekitar kalian. Kalau ada yang nanya, gimana caranya sih gue punya masalah ini, gue jadi susah bahagia? Suruh cek 1% di YouTube atau di Instagram. Sebarin konten 1% yang menurut kalian bisa bermanfaat buat orang lain sekitar kalian. Kalau kalian butuh lebih lanjut, selain daripada konten YouTube kita, bisa cek layanan kita di 1%.net. Kita punya layanan konsultasi dan webinar, ya bayar sih. Tapi ujung-ujungnya, itu juga kita pakai buat memproduksi konten dan layanan berkualitas buat masyarakat, biar ini semua bisa cepat terwujud. Orasi gue panjangan. Ya udah, sorry, gue balik ke topik. Sekarang poin ketiga, Ki Hajar menyebutnya sebagai trikon, alias pendidikan itu harus kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu artinya berkelanjutan,
apa yang kalian capai hari ini adalah hasil dari apa yang kalian pelajari dari masa lalu kalian sejak lahir sampai kemarin. Dan besok nih, hari ini akan menjadi masa lalu deh buat kalian kan. Belajar itu terus-menerus sepanjang hidup. Selalu ada cara lain buat menjadi lebih baik daripada hari ini. Nggak perlu banyak-banyak kok. Kita percaya bahwa menjadi lebih baik 1% aja setiap harinya, hasilnya udah luar biasa buat hidup. Kemudian konvergen, artinya ilmu itu harus dari berbagai sumber. Ambillah ilmu dari luar zona nyaman kalian. Karena kalau di situ-situ aja ya kalian jadinya stagnan. Tambah terus pengetahuan kalian. Ki Hajar sendiri memodelkan pendidikannya banyak mengambil konsep-konsep ahli pendidikan luar gitu. Kayak Montessori, Froebel, atau Rabindranath Tagore. Nah, tapi nih, meskipun dia juga mendorong kita buat belajar dari luar, ada prinsip terakhir yaitu konsentris. Belajar dari luar tuh boleh, harus malah. Tapi jangan lupa, disesuaikan juga dengan identitas dan konteks yang ada di hidup kita masing-masing. Ki Hajar sendiri, meskipun udah banyak ambil dari luar ya, terus habis itu bisa bikin filosofi keren gitu, oh kita harusnya gini-gini segala macam. Tapi kan waktu itu kita masih dijajah, awal-awal merdeka juga negaranya masih ambiar. Nah, prakteknya disesuaikan sama konteks Indonesia di zaman itu. Contohnya nih, kayak misalkan dia menggunakan istilah memerdekakan manusia gitu, buat membungkus konsep soal kebahagiaan. Kenapa sih dia pakai kata memerdekakan manusia? Ya karena itulah kebutuhan orang Indonesia saat itu. Merdeka aja dulu. Begitu ya Bapak Ibu, jadi sedemikian penting apa yang disebut dengan merdeka, membahagiakan gitu ya. Jadi kesimpulan dari sisi saya teman-teman, mari kita semua mencoba untuk membangun supaya anak-anak itu merasa nyaman dan mereka punya dulu senang dan bahagia dalam proses belajarnya. Dan insya Allah dengan bersama, saya yakin kita bisa melakukan itu bersama-sama. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga apa yang disampaikan hari ini semua dalam masih proses belajar, kita sama-sama bisa untuk saling melengkapi. Mohon maaf Pak Wawan kalau sesinya agak sedikit berlebihan, tapi saya rasa sama yang saya lakukan dengan anak-anak Bapak ya Pak Wawan, supaya ini bisa merasuki diri kita semua untuk dapat menjadi lebih baik. Mohon maaf untuk hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, silakan sambil Pak Wawan persiapan. Itu upacara tadi urus keren. Soal mana ya? Yang mana Pak? Justru